Oke teman-teman, dari hasil generate yang flat dan diam seperti ini, dan seperti ini, menjadi animasi yang smooth dan halus seperti ini, dan seperti ini. Asik ya teman-teman ya, dan pastinya bisa dimonetisasi dengan YouTube AdSense dan YouTube Shopping Affiliate. Buktinya apa? Saya sudah upload kemarin. Dan ini tampilannya. Sorry, suaranya saya kecilin ya. Ini teman-teman bisa lihat buktinya adalah adanya tombol keranjang belanja di sini. Di YouTube Shopping Affiliate. Tandanya sudah terafiliasi dengan YouTube Shopping Affiliate. Dan itu salah satu fasilitas monetisasi YouTube. Dan juga teman-teman bisa lihat di sini dolarnya sudah hijau. Artinya akan ada kemungkinan AdSense masuk dan saya mendapatkan bagian dari iklan tersebut. Walaupun viewsnya masih sedikit karena baru saya upload kemarin. Kita akan bahas lebih dalam dan kita akan bahas satu persatu toolsnya supaya teman-teman dapat inspirasi. Simak terus ya teman-teman ya. Oke, saya akan mereview secara singkat Pickverse dan saya akan menggambarkan alurnya supaya teman-teman nggak rugi banget dalam penggunaan poinnya. Pada prinsipnya ketika kita menggunakan tools AI, kita bermain dengan sistem poin teman-teman ya. Baik itu teman-teman pakai fitur yang gratis maupun yang berbayar, kita tetap dibatasi poin. Cuma bedanya kalau berbayar biasanya poinnya lebih banyak ya. Dan yang gratis biasanya poinnya lebih sedikit. Oleh karena itu saya akan ngajak teman-teman untuk melihat alur kerjanya supaya hasilnya optimal dan nggak rugi-rugi banget ketika kita harus mengkonsumsi poin. Mengingat atau mengetahui bahwa ketika kita mengenerate video itu poinnya sangat besar, sangat boros ya teman-teman ya. Dan biasanya kalau yang gratisan pun terbatas. Ini poin batasan hariannya untuk Pickverse ya, yaitu 60 per hari ya. Jadi kalau sekarang habis besok nambah lagi jadi 60 ya. Dan setiap mengkonsumsi atau mengenerate video kita dipotong 30. Jadi cuma dapat 2 kali kesempatan. Nah, beruntungnya kalau teman-teman baru ya, anggota baru atau baru terdaftar di Pickverse, teman-teman ketambahan 30 poin lagi. Jadi totalnya di hari pertama itu dapatnya 90. Nah, saya tunjukin ya. Saya tunjukin kemarin saya dapatnya 90. Nah, ini ada usage detail kemarin. Nah, kemarin saya dapatnya 90 karena saya dapat bonus keanggotaan baru ya. Jadi walaupun gratis kita bisa daftar sebagai keanggotaan baru. Kalau pengen lebih leluasa maka teman-teman perlu membayar berlangganan atau beli package-nya untuk tambah poin. Tentunya dengan pembayaran yang cukup mudah ya, bisa menggunakan PayPal jika mau, jika pengen teman-teman serius. Tapi kalau untuk review ini saya menggambarkan yang gratisannya dulu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman yang pengen masuk ke Pickverse ya bisa langsung aja melalui link yang terlihat ya, apps.pickverse.ai/home, atau ketik aja Pickverse di Google ntar juga keluar ya. Teman-teman tinggal biasanya suruh sign in ya. Kalau teman-teman terkoneksi dengan Gmail ya tinggal langsung masukin aja Gmailnya, nanti langsung masuk ke halaman muka seperti ini. Di sini teman-teman bisa mengetikkan prompt. Namun seperti yang saya bilang tadi, gimana caranya supaya teman-teman bisa mengoptimalkan dan nggak rugi-rugi banget, yaitu jangan ngetik langsung. Banyak pemula yang langsung ngetik langsung di sini, akhirnya begitu hasil yang nggak memuaskan, poinnya langsung habis ya kan, karena mengkonsumsi poin yang cukup besar. Jadi saran saya teman-teman gunakan 3 buah tools untuk mengoptimasi proses tersebut dan nggak rugi-rugi banget. Apakah tools tersebut? Tentunya teman-teman butuh mesin pinter untuk brainstorming, yaitu ChatGPT ya. Nanti kita akan pakai untuk penulisan naskah dan penulisan prompt. Contohnya saya kemarin bikin ini, pertanyaan kripto Indonesia. Sebentar. Nah, biasanya para konten kreator yang menggunakan AI mungkin menggunakan cara yang serupa ya, atau setuju dengan cara saya ini karena lebih optimal dan lebih mengirit poin walaupun prosesnya agak panjang. Jadi teman-teman seharusnya idealnya teman-teman sudah menetapkan ingin bikin apa dengan tools AI tersebut. Kalau saya sudah menggambarkan konten apa yang akan saya buat dalam beberapa
waktu ke depan. Jadi misalkan saya ngajak ChatGPT untuk brainstorming ya, berikan saya pertanyaan yang sering muncul di YouTube seputar kripto dari audiens Indonesia di YouTube. Itu contohnya ya. Nah teman-teman, seputar kriptonya ini bisa teman-teman ganti dengan tema yang teman-teman angkat. Misalkan seputar microstock ya, cara cari duit lewat gambar, atau seputar konten kreator, atau seputar Instagram, atau seputar dinosaurus jika ingin bikin storytelling tentang dinosaurus dan sebagainya ya. Atau tema dakwah menjelang Ramadan juga bisa teman-teman ganti bagian ininya ya, supaya dapat apa? Dapat ide pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di YouTube seperti ini ya, yang bisa teman-teman jadikan konten ya. Nah, setelah dapat gini, gimana caranya untuk lanjut? Tinggal copy aja salah satu, misalkan yang paling awal, Ctrl+C dan Ctrl+V, lalu request sama ChatGPT. Tolong buatkan script video short, kalau pengen video short ya, kalau pengen video panjang ya terserah, dari ide konten ini, titik 2. Nah ini kontennya yang kita copy paste tadi ya, apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya, tambahin bawahnya ya, berikan visual prompt Leonardo AI misalkan ya, Leonardo AI dan Dremina ya, ini buat teman-teman biar dapat ide prompt ya, supaya teman-teman nggak salah atau nggak buang-buang poin ketika mengetik prompt ya. Dremina per scene, jadi setiap scene nanti kita minta visualnya. Oke, coba kita enter hasilnya kayak apa. Dan inilah jawaban yang diberikan ChatGPT ya. Kita dapat skripnya. Oke, skripnya ini ada narasi. Narasi ini nanti kita copy ke CapCut ya. Jadi text to speak, dari teks jadi suara. Gitu teman-teman cara kerjanya. Lalu visualnya gimana? Visualnya teman-teman bisa ke paling bawah, nanti dapat konten visual atau prompt untuk konten visual. Inilah yang akan nanti kita copy sebagai prompt untuk dijadikan slide-nya. Slide visual untuk menghias narasi yang kita jadikan text to speak tersebut ya. Jadi ininya jadi text to speak ya, teks jadi suara, dan ini visualnya yang akan kita buat. Ini kopinya kemana teman-teman? Di kopinya jangan langsung ke Pixverse ya, jangan copy langsung ke Pixverse, jangan langsung ke sini teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau seandainya nggak sesuai, teman-teman rugi ya. Tapi gunakan Dremina dulu ya. Dremina ini tempat kita mencari gambar yang flat dulu ya, yang bukan animasi. Dapat sampelnya yang paling bagus, nanti baru jadiin animasi di Pixverse. Untuk Dremina saya udah review ya di video sebelumnya ya, tentang poinnya yang efisien, yang akan bertambah yang akan kembali menjadi 20-25 per hari ya. Itu cukup efisien ya. Setiap 24 jam sekali akan di-refresh menjadi 225. Itu sangat ekonomis, sangat efisien untuk membuat konten slide ya. Dremina pun sebenarnya punya video generator atau bisa membuat gambar menjadi video, tapi hasilnya kurang maksimal. Ini contoh yang pernah saya buat menggunakan Dremina, kurang luwes ya, kurang halus seperti yang saya buat di Pixverse. Jadi sangat saya sarankan Dremina ini untuk mengambil sampel gambar yang tidak bergeraknya seperti ini ya. Mengambil gambar yang tidak bergeraknya, lalu kita gerakinnya di Pixverse di sini ya. Langsung aja kita paste tadi ya, visual prompt yang di scene pertama. Contohnya saya contohin ya, glowing Bitcoin ya, yang mengambang dan sebagainya. Kita Ctrl+C lalu Ctrl+V di sini untuk dijadikan sebagai gambar statis dulu ya. Teman-teman bisa maksimalkan kualitasnya ya sampai 10. Lalu pilih yang vertikal karena nanti untuk video short, dan kita generate. Kita lihat hasilnya kayak apa. Kita scroll ke paling bawah. Nah, inilah hasilnya. Teman-teman dapat visual prompt yang sesuai dengan scene yang pertama tadi, scene yang dibuatkan oleh ChatGPT. Nah, ini asiknya karena poinnya banyak ya. Kalau teman-teman ngerasa nggak srek, bisa generate lagi dengan prompt yang sama. Jadi
teman-teman nggak rugi-rugi amat dibandingkan teman-teman langsung ke sini ya, langsung ke Pixverse ya, ternyata gambarnya nggak sesuai, terus langsung jadi video dan poinnya langsung hilang. Nah, sekarang kita coba, misalkan saya ngambil yang paling oke, mungkin yang, kalau saya mungkin yang ini deh ya, saya download. Nah, tadi kan sudah saya download yang dari Dremina, kita upload ke Pixverse untuk digerakkan menjadi animasi ya teman-teman ya. Langsung aja ke bagian halaman depannya Pixverse ya, teman-teman langsung pilih icon untuk masukkan foto di sini nih. Tinggal tekan ya. Lalu upload yang tadi kita download dari Dremina ya ke sini. Ini sampelnya yang saya pilih tadi, dan masukkan prompt yang sama ya. Prompt yang ini ya, yang sesuai dengan scene pertama ya. Kita Ctrl C dan Ctrl V. Nah, di sini teman-teman dapat durasinya 5 detik ya. Kalau pengen nambah 8 detik, nanti poinnya akan bertambah pengurangannya. Lebih baik coba yang 5 detik dulu. Nanti kita mainin durasinya di CapCut gitu ya. Di CapCut kita panjangin durasinya atau kita kopas-kopas gitu ya biar jadi agak panjang. Nah, kita coba generate hasilnya. Kita tunggu. Oke, sedang loading. Nah, inilah hasilnya ya, teman-teman ya. Lihat animasinya sangat smooth dan halus ya. Dan sepertinya looping, bisa berulang-ulang ketika kita nanti bikin jadi panjang gitu ya. Nah, sekarang saya coba copy scene keduanya ya untuk ngabisin poin ya. Poinnya tinggal tersisa 30. Nggak apa-apa, kita pakai 2 scene aja yang pakai animasi. Selebihnya nanti scene selanjutnya kita pakai gambar yang tidak bergerak, tapi kita mainkan transisi di CapCut-nya untuk bahan prakteknya nanti ya teman-teman ya. Tapi teman-teman kalau pengen semuanya jadi animasi, tapi gratisan juga nggak apa-apa sih. Teman-teman tinggal nunggu besoknya lagi aja biar poinnya kembali ke reset ke 60 ya. Oke, sekarang saya praktekin yang scene keduanya ya. Saya ambil prompt-nya dari ChatGPT sesuai dengan pertanyaan saya tadi, meminta prompt visual untuk setiap skripnya ya. Saya kopas yang scene kedua, lalu saya pastekannya di Dremina dulu. Sekali lagi di Dremina dulu, jangan langsung ke Pixverse-nya. Lalu kita generate. Kita scroll ke paling bawah untuk lihat hasilnya. Nah, inilah hasil generate image-nya yang nanti kita bisa pilih untuk digerakkan di animasi. Saya mungkin pilih yang paling bagus itu mungkin ini aja deh. Saya download. Balik lagi ke Pixverse ya. Lalu saya upload. Kita hilangkan dulu yang ini, kita buang. Kita upload baru yang untuk scene keduanya. Nah, ini dia yang scene keduanya. Dan kita pastekan lagi prompt-nya. Prompt yang sama kita pastekan di sini. Dan kita generate. Kita tunggu loadingnya. Dan inilah hasilnya. Wow. Keren ya teman-teman ya. Bergerak semuanya. Bikin penonton makin betah dibandingkan dengan hanya gambar image nggak bergerak yang di slideshow dengan CapCut. Nggak apa-apa, nanti kita kombinasikan. Jadi ini untuk 2 scene awal kita pakai yang animasi, ntar scene-scene selanjutnya kita pakai foto yang biasa namun memainkan transisi di CapCut. Nah, ketika sudah di tahap ini kita tinggal mendownload aja seluruh aset yang kita buat. Oh ya, sekedar info ya, semua hasil generate tadi dikumpulkan di kolom aset di Pixverse ya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau ke kolom aset nanti akan menemui berbagai macam hasil generate video teman-teman. Nah, di sini saya akan mendownload hasil-hasilnya. Saya tadi hanya dapat 2 ya hari ini ya. Mungkin sisanya akan saya pakai gambar yang tidak bergerak, namun saya hias dengan transisi atau motion di CapCut nantinya. Oke, jadi yang ini saya download untuk menarik perhatian di awal aja, di scene-scene awal. Jadi saya pakai yang bergerak seperti ini. Oke, kita lanjut praktek untuk masuk ke CapCut-nya ya. Nah, kalau sudah pada tahap ini kita cukup membuka ChatGPT di layar kita ya.
dan menutup semua tools AI yang tadi untuk mempercepat kinerja komputer ya. Dan teman-teman membuka CapCut-nya ya. Sangat saya sarankan teman-teman memakai CapCut yang versi desktop karena sangat user friendly dan memudahkan kita dalam bekerja ya, dibandingkan memakai versi mobile yang agak susah dan penuh keterbatasan. Nah, di sini kita tinggal masukin aja nanti script yang kita request dari ChatGPT ya, seperti ini ya, dan gambar hasil generate tadi. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Kita bisa langsung masuk ke project baru dengan create project. Nah, tampilannya seperti ini. Kita tinggal pilih import. Import ini bisa video, bisa audio jika ingin menambahkan musik atau gambar ya. Seperti yang saya bilang tadi, ketika kita mengenerate animasi dan keterbatasan poin, mungkin sisanya bisa dikombinasikan dengan gambar yang akan kita transisikan jadi lebih agak sedikit menarik ya menggunakan CapCut. Oke, kita masukin dulu yang animasinya tadi ya. Klik tombol plus di sini. Nah, ini dia. Saya ada dua animasi yang saya generate menggunakan Pixverse tadi. Saya open dan saya masukkan ke keyframe-nya. Seperti ini dengan cara menekan tombol plus ya. Kita bisa mengatur rasio. Jadi pastikan rasionya diatur terlebih dahulu. Di bagian rasio bisa diklik dan pastikan ukurannya sesuai dengan sort ya, atau format lain yang teman-teman butuhkan. Saya 9:16 vertikal. Seperti ini. Oh, sorry, saya ada yang double masuknya. Yang terakhir saya hapus dulu. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa menyembunyikan watermark ya yang ada di sini ya. Walaupun sebenarnya boleh aja tampil watermark karena memang kita kan dibuatkan menggunakan AI dan memang diizinkan oleh YouTube. Jadi watermarknya boleh dihilangkan, boleh tidak. Kalau menghilangkan mudah banget, teman-teman tinggal seleksi aja dua-duanya seperti ini ya. Dengan cara menekan klik sambil shift biar kepilih keduanya atau di drag seperti ini juga bisa. Nah, teman-teman ke bagian scale, gedein aja 111 atau 110 dulu coba. 110. Nah, sudah ngumpet ya karena membesar jadi watermarknya ngumpet. Oke. Seperti itu. Ya, oke, sudah nggak kelihatan watermarknya. Di sini teman-teman tinggal masukin narasinya dengan cara memasukkan teks di sini dengan cara menekan icon teks di bagian CapCut-nya lalu klik default text. Nah, di sini muncul area untuk mengedit teks ya. Kita bisa paste dari script yang dibuatkan oleh ChatGPT. Oke, kita copy lalu kita pastekan di sini. Oke, nah saran saya kalau untuk bahasa Indonesia ada beberapa poin yang perlu diedit ya. Kayak sebenarnya Bitcoin kita ganti aja pakai gaya bahasa Indonesia bit spasi coin karena nanti dia akan aneh cara ngomongnya ya. Bitcoin, Ethereum kita ganti aja Ethereum. Oke. Kripto kita ganti aja tulisannya benar-benar bahasa Indonesia kripto supaya dia ngomongnya nggak ngaco karena kita pakai yang bahasa Indonesia nanti ya. Kripto. Nah, cryptocurrency ini kita ganti jadi cryptocurrency, benar-benar tulisan Indonesia. Nah, teman-teman bisa rubah ini menjadi suara text to speak dengan cara menekan tombol text to speak di sini. Nah, kalau saya biasa pilih yang suara wanita. Coba kita dengarkan. Klik. Pernah dengar Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya? Tapi, sebenarnya, apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya? Oke, itu baru mendengar aja ya, baru preview suaranya aja ya, belum tergenerate jadi text to speak. Jadi kita masih bisa ngedit. Mungkin kita edit lagi biar lebih enak. Pernah dengar Bitcoin, Ethereum atau kripto lainnya? Oke. Tapi tahukah kamu gitu ya? Tapi tahukah kamu? Kita edit. Nah, lebih enak kan daripada tadi ya. Coba kita
Kita dengarkan dulu text to speak-nya seperti apa. Pernah dengar Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya? Tapi tahukah kamu apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya? Nah, lebih enak ya. Kalau ngerasa sudah enak, teman-teman bisa generate text to speak-nya. Yang sudah tergenerate, maka dia akan berubah jadi aset suara ya. Jadi bukan teks lagi. Terus teksnya diapain? Teksnya teman-teman bisa dikemas jadi caption tambahan untuk mempertegas kontennya. Misalkan seperti ini ya. Kita kopas saja yang bagian tadi. Nah, langsung copy, paste seperti ini. Kita sesuaikan. Oke. Nah, mungkin kalau buat teks kita singkat aja kali ya. Apa itu kripto dan bagaimana cara kerjanya? Seperti ini aja ya, biar lebih penjelasannya lebih pada narasinya. Jadi teksnya biar simple. Oke, ini bisa kita perbesar jadi 20. Seperti ini. Kurang besar, mungkin 22. Nah, seperti ini. Stylenya bisa kita rubah. Kita pilih ke efek ya, mungkin seperti ini. Lalu kita pilih style yang cocok. Saya mungkin coba yang ini. Oh, kurang asik ya. Coba saya yang ini. Nah, lebih jelas ya teman-teman ya. Lalu kita animasikan mengikuti gelombang suaranya ya. Animasi kita pakai gaya, misalkan gaya mesin ketik typewriter. Saya pilih yang typewriter. Seperti ini. Oke. Nah, animasinya mengikuti sampai suaranya habis. Pernah dengar Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya? Tapi tahukah kamu apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya? Nah, gitu teman-teman ya. Kita pause dulu, kita stop dulu. Mungkin sampai sini saja. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan animasinya, bisa dipanjang pendekkan dengan cara ke bagian speed di sini. Lalu kita bisa tarik deh, kita geser speednya ya. Sekali lagi. Nah, seperti ini. Jadi sesuai dengan suaranya. Sekali lagi kita play. Pernah dengar Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya? Tapi tahukah kamu apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya? Oke. Sesuaikan lagi. Nah. Pernah dengar Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya? Tapi tahukah kamu apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya? Oke, mungkin teksnya kita taruh ke atas. Nah, teman-teman tinggal lanjutkan prosesnya sampai scene terakhir ya teman-teman ya. Saya juga akan mencoba memasukkan semua scene dan narasi plus aset-aset tambahan yang saya buat dengan foto mungkin nanti ya, nggak animasi karena poinnya habis. Nah, saya nggak akan ngerekam sampai full mungkin ya prosesnya karena akan membosankan, karena saya hanya akan mengulang tahapan memasukkan teks, animasi, dan text to speak. Jadi teman-teman mungkin akan bosan kalau saya rekam prosesnya. Jadi saya skip aja teman-teman ya. Saya skip sampai teman-teman melihat hasilnya. Oke, saya skip ya. 1, 2, 3, skip. Oke teman-teman, inilah hasilnya setelah saya memasukkan semua aset animasi dari First tadi ya, dan juga beberapa image yang bukan animasi ya dari Dremina. Jadi saya kombinasikan antara First yang animasi dengan hasil generate image Dremina yang saya bikin jadi slideshow supaya lebih menarik. Oke, jadi perpaduan antara animasi seperti ini ya dan image generate yang di slideshow seperti ini. Oke, teman-teman bisa lihat.
dan saya juga memasukkan musik untuk membuat kontennya terasa semakin hidup. Untuk musik, saran saya teman-teman pakai dari YouTube Audio Library ya teman-teman ya. Teman-teman bisa masuk ke YouTube Audio Library, browsing aja di Google YouTube Audio Library, nanti akan direkomendasikan musik-musik yang memang diizinkan untuk dimasukkan ke dalam YouTube tanpa menyalahi aturan dan tidak melanggar copyright. Nah, inilah hasilnya. Sorry, saya nggak akan ngeplay dulu teman-teman, karena pasti akan nge-lag yang namanya scan recorder. Kalau ngeplay video editing ya, pasti biasanya akan nge-lag. Jadi nanti saya akan nunjukin hasilnya setelah saya ekspor dan saya upload ke YouTube ya teman-teman ya. Jadi saya langsung aja ekspor ya, nanti kita upload ke YouTube. Nah, sebelum di-upload, teman-teman bisa mengoptimalkan kembali ChatGPT-nya ya. Jadi setelah teman-teman dibikinin script sama ChatGPT ya, dibikinin visual prompt, teman-teman bisa nanya lagi sama ChatGPT cara bikin metadata di YouTube. Jadi teman-teman bisa minta tolong buatkan metadata YouTube Short untuk audiens bahasa Indonesia dari apa? Dari konten yang sudah dibuatkan tadi di atasnya. Maka akan keluarlah metadata untuk diisi di YouTube. Nah, metadata itu apa teman-teman? Metadata itu yaitu judul ya, deskripsi, ada hashtag juga ya, dan keyword atau tag. Ini memudahkan audiens menemukan konten teman-teman. Oke, langsung aja kita praktek uploadnya ke tahap selanjutnya. Saya juga akan ngasih unjuk gimana tahapan upload dan settingan metadatanya supaya teman-teman tidak melanggar aturan YouTube meskipun mengupload gambar AI, mengupload video AI. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oh iya teman-teman, sorry ada yang kelewat ya. Teman-teman, buat teman-teman yang pengen menggerakkan image generative image biasa ya, yang bukan animasi ya. Ini kan animasi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat bergerak ya. Sementara ini adalah foto ya. Foto yang generate image biasa yang digerakkan menggunakan slideshow. Buat teman-teman yang belum tahu caranya menggerakkan foto biasa menjadi slideshow, teman-teman bisa pilih aja foto yang diimport seperti ini ya. Foto hasil image generates dipilih seperti ini. Lalu teman-teman ke bagian animasi ya. Jadi animasi di sini bukan animasi seperti yang di Pixverse ya, bukan. Animasi di sini adalah animasi transisi supaya gambar yang nggak bergerak jadi terkesan bergerak ya, seperti ini. Ada maju, mundur, goyang-goyang. Jadi lebih hidup walaupun hanya image generate, bukan image generate animasi ya, bukan generate video animasi. Jadi teman-teman bisa ke bagian animasi untuk slideshow-nya ya. Teman-teman bisa pilih yang in, out, atau combo. Saya pilih yang combo. Di sini gerakannya lebih dinamis. Oke, itu aja yang kelewat. Kita lanjut lagi ke tahap upload. Oke teman-teman, saatnya kita upload. Seharusnya ini saya jadikan video terpisah ya, karena saya akan menjabarkan tutorial cara mengupload video AI yang tidak menyalahi aturan YouTube. Jadi ada settingan tertentu atau ada sesuatu yang harus dicentang yang perlu teman-teman ketahui ketika kita mengupload video full AI. Oke, langsung aja step by stepnya. Mungkin di next kesempatan saya akan bikin video khusus tentang ini ya. Namun nggak apa, sekarang kita gabung dulu. Oke teman-teman, langsung aja. Misalkan ingin mengupload video, teman-teman bisa create dan pilih upload video. Teman-teman select files, pilih video tadi yang kita ekspor, yang kita bikin ya, yang saya bikin ya. Nah, di sini kita upload. Oke, kita tunggu sampai proses upload selesai. Nah, di sini ada kolom-kolom untuk kita mengisi metadata ya. Nggak usah bingung kalau teman-teman tadi ngikutin cara yang kita lakukan di ChatGPT, maka ChatGPT sudah merekomendasikan mulai dari judul, kita copas saja, Ctrl C, Ctrl V bagian judul seperti ini ya, dan deskripsi ya, kita Ctrl C, kita drag dulu ya. Mungkin saya kopinya sampai sini aja, karena ini belum dibikin ya, link-link lain belum saya bikin. Kita pastekan di deskripsi. Ada hashtag ya, ada hashtag. Nah, ini dia hashtag, kita copy dan kita pastekan. Nah, di sini ada produk afiliasi. Ini akan keluar kalau teman-teman sudah memiliki 500 subscriber
sama punya video short yang sudah 3 juta view ya. Atau kalau nggak sanggup 3 juta view, teman-teman bisa pakai video biasa, video reguler yang sudah mendapatkan 3000 jam tayang gitu teman-teman. Jadi tinggal pilih salah satu aja, apakah ngejarnya lewat short yang harus 3 juta view atau lewat video reguler yang 3000 jam tayang gitu teman-teman ya. Playlistnya di sini bebas, teman-teman bisa bikin playlist sendiri. Saya masukin di wawasan online. Nah, setelah itu kita disuruh masukin keyword ya, bagian keyword ya, add tag ya. Kita masukin dulu ya. Ini keywordnya, mungkin saya request ke mereka supaya jadi satu paragraf. Jadikan ini satu paragraf, pisahkan dengan koma. Oke, biar nggak usah ribet-ribet lagi, tinggal copas. Oke, kita drag dan kita copy paste ke kolom tag keyword. Ya, yang harus diisi sudah diisi ya. Bahasanya kita pilih bahasa Indonesia tentunya ya, karena memang tadi bahasa Indonesia. Yang lainnya boleh diabaikan, kayak masalah recording date dan location boleh diabaikan, boleh diisi ya. Settingannya how to and style. Oke. Seperti ini. Cuman ada poin penting ketika teman-teman mengupload gambar atau video AI. Ini yang nggak boleh kelewatan. Teman-teman cari tulisan seperti ini ya. Altered content ya. Teman-teman, kalau ketika ngupload AI, pastikan teman-teman cari tulisan ini, altered content ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada pernyataan bahwa gambar tersebut menggunakan generate realistic look ya, atau AI ya teman-teman ya, yang terlihat seperti beneran. Jadi teman-teman harus centang yes ya. Kalau no, takutnya suatu saat ke-detect oleh YouTube dan teman-teman channelnya di ban ya. Jadi pastikan teman-teman centang yes ya. Walaupun sedikit, walaupun full, kalau ada AI-nya harap centang ini ya, yes. Nah, itu aja sih yang poin pentingnya. Oke. Lalu di sini saya akan masukin produk afiliasi ya. Saya kan di sini ngomongin kripto, maka saya di sini bisa masukin produk afiliasinya. Jadi teman-teman kalau ada yang masuk ke link produk ini dan beli produknya, saya dapat komisi. Saya masukin tentang kripto, berarti saya buku kripto ya. Misalkan saya pengen jualan buku kripto dari Akademi Kripto misalkan. Akademi Kripto ada nggak ya? Coba ya. Nah ini ya, buku Akademi Kripto. Oke, saya dapat komisi 5,4% dari harga sekian. Saya tambahkan di sini ya. Mungkin yang ini aja deh, yang gambarnya lebih jelas. Nah, nanti saya akan tunjukin preview videonya ya. Oke, udah masuk. Jadi nanti videonya ada link afiliasinya tentang buku ini. Asik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman termotivasi untuk memulai ya, membuat konten AI dan nanti dapat affiliate YouTube Shopping dan dapat AdSense juga ya, sambil menyelam minum air. Asik ya. Kita next. Oke, pastikan videonya tidak ada pelanggaran, centang, tidak ada bagian di atas seperti sensitive content dan lain-lain ya. Lalu submit rating. Oke, jadi sudah bisa masukin iklan. Jadi nanti ada iklan masuk di sini ya, karena kontennya tidak mengandung konten dewasa, tidak mengandung kekerasan dan hal lainnya yang dilarang YouTube. Jadi sudah bisa masuk iklan. Oke, next. Di sini masukin video elemen ya, teman-teman bisa masukin video terkait. Mungkin saya akan masukin video tutorial bikin AI. Jadi nanti di sini ada tertaut juga di sini ya, video ini ya. Nah, bisa masukin subtitle Indonesia misalkan. Secara otomatis ya, ada ya. Nanti dia masuk Indonesia dari YouTube. Nah, ini tag produk yang tadi ya, yang buku kripto tadi. Next. Oke, next lagi. Kalau masih mau diedit, pilih unlist. Namun kalau bagi saya ini sudah cukup, maka saya pilih public. Lalu saya publish. Kita close.
Nah, dia akan muncul di video short. Teman-teman bisa lihat dolarnya hijau, artinya diizinkan monetisasi dan tidak ada pelanggaran ya, karena musiknya pakai YouTube Audio Library dan gambarnya pakai AI, namun mencentrang pernyataan bahwa gambar tersebut adalah AI. Dan previewnya kita lihat bareng-bareng ya teman-teman ya. Oke, sebentar lagi loading, belum ada suaranya. Oke, loadingnya selesai, kita play ya teman-teman ya. Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya. Tapi tahukah kamu apa itu cryptocurrency? Oke, sepertinya masih nge-lag ya. Teman-teman bisa berkunjung ke linknya langsung, nanti saya taruh di channel ini ya, supaya nggak nge-lag. Oh, masih nge-lag dia, masih dalam tahap penguploadan mungkin ya. Blockchain, yaitu buku. Oke, kita ulang aja ya teman-teman ya. Kita play, coba apakah masih nge-lag. Dengar Bitcoin, Ethereum, atau kripto lainnya. Tapi tahukah kamu apa itu cryptocurrency dan bagaimana cara kerjanya? Cryptocurrency adalah mata uang digital yang terenkripsi, tidak dikendalikan oleh bank atau pemerintah. Kripto berjalan di atas. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya di bagian video, di bagian playlist portfolio AI saya ya, di bagian halaman depan channel saya, nanti akan saya upload di situ ya. Teman-teman bisa ngasih like ya, mungkin kalau yang pengen ngasih like ya, atau berkomentar ya, atau bisa cek produknya ya. Kalau saya klik di sini nanti larinya ke toko Shopee ya. Kita klik ya di sini. Nah, larinya ke sini, orang bisa beli di sini. Nah, ini dia produknya. Jadi kalau orang beli produk dari sini, saya dapat komisi ya. Dan seandainya setelah dia ngeklik link ini, lalu masuk ke sini dan beli produk lain ya, misalkan dia ke Shopee ya dan beli produk lain selain buku ini ya, misalkan dia beli ransel ya, nggak jadi beli bukunya, maka saya tetap dapat komisi ya, selama dalam 7 hari ini orang tersebut tidak mengklik link lain selain link saya. Itulah asiknya ikut Shopee, YouTube Shopping Affiliate. Jadi teman-teman, saya doakan bisa memulai bikin konten walaupun dengan AI, dapat duitnya dari AdSense juga ya, dolarnya hijau, dan dapat duit juga dari affiliate YouTube Shopping. Oke, segini dulu tutorial hari ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya yang mungkin masih berhubungan dengan tools-tools AI yang mampu mendukung seorang freelancer ya untuk mendapatkan penghasilan dari YouTube dengan konten AI. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.